Di sini kami akan melakukan registrasi akun pada Bitrix 24 dengan cara buka Google Chrome, lalu ketik Bitrix 24 dan klik mulai gratis. Kemudian masukkan alamat email. Di sini bisa menggunakan alamat email pribadi maupun alamat email institusi. Tapi kami di sini menggunakan alamat email institusi. Lalu klik daftar secara gratis. Tunggu hingga registrasi akun telah selesai 100%. Lalu klik masuk ke Bitrix. Pada tampilan ini kita close saja, tidak apa-apa. Berikut merupakan tampilan dashboard setelah melakukan registrasi akun. Selanjutnya kita akan melakukan pengubahan URL pada Bitrix dengan mengubah menjadi nama perusahaan kami, yaitu klik pena, kemudian isikan nama perusahaan kami, yaitu ProSign. Setelah itu, klik simpan dan lanjutkan. Tunggu hingga alamat URL berubah menjadi nama perusahaan. Oke, alamat email pada Bitrix sudah berubah menjadi nama perusahaan kami, yaitu prosign.bitrix24.id. Selanjutnya kita akan melakukan invite anggota baru pada Bitrix. Pilih menu grup kerja. Lalu klik buat. Kemudian pilih jenis proyek. Di sini kami memilih grup kerja dan klik lanjut. Lalu kita mengisikan tentang grup kerja yang berisi nama grup kerja, yaitu kita menamakan produk desain. Dan pada deskripsi
Pada deskripsi, berisikan tugas dari grup kerja ini adalah bertanggung jawab untuk membuat strategi dan konsep tentang suatu produk. Kemudian, kita pilih icon grup kerja, kita memilih icon berwarna merah. Lalu klik lanjut. Kemudian, terdapat level privasi dan kami memilih level privasinya public. Kemudian kita tambahkan anggota. Lalu klik tambahkan pengguna baru. Isi nama depan anggota baru, nama belakang, email anggota baru, lalu posisi yang ditempati oleh anggota baru tersebut. Kemudian klik tambahkan. Lalu undangan telah terkirim kepada anggota baru yang telah diundang. Kemudian klik undang lebih banyak. Lakukan sama seperti tadi dengan mengisi nama depan anggota baru, lalu mengisi nama belakang anggota baru, kemudian mengisi alamat email anggota baru, dan mengisi posisi yang ditempati oleh anggota baru tersebut. Kemudian klik tambahkan. Undangan telah terkirim. Lalu menambahkan anggota baru lagi, sama seperti tadi dengan menambahkan nama depan, nama belakang, email, dan posisi anggota baru. Kemudian klik tambahkan. Undangan telah terkirim kepada anggota baru. Lalu klik tutup. Berikut merupakan karyawan yang sudah diundang tadi. Lalu klik lanjut.
Selanjutnya, atur anggota dalam struktur organisasi perusahaan. Kita edit departemen dan ganti nama departemen menjadi CEO, lalu simpan. Lalu klik menu karyawan. Lalu pilih karyawan. Dan ubah bagian departemen saja sesuai dengan posisi anggota tersebut. Lalu klik simpan. Lakukan hal yang sama seperti tadi, ubah departemen sesuai dengan posisi anggota tersebut. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita klik struktur perusahaan. Pada bagian berikut sudah tertera pada masing-masing anggota sudah masuk terhadap departemen masing-masing sesuai posisi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada logo perusahaan. Di sebelah kiri, kita cari menu selengkapnya. Kemudian kita klik lagi pengaturan. Maka di sini akan tampil seperti pada layar, terdapat pengaturan umum. Kemudian kita scroll sampai bawah, sampai logo perusahaan. Kemudian kita di bagian logo perusahaan, kita klik unggah logo. Namun karena di sini kita menggunakan akun trial atau akun gratis, kita tidak dapat mengubah logo perusahaan karena logo perusahaan hanya bisa diubah dengan menggunakan akun premium. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat basis pengetahuan yang baru. Pertama kita klik di bagian kiri menu perusahaan, kemudian kita klik basis pengetahuan, kemudian kita klik lagi basis pengetahuan baru. Setelah itu kita akan memilih template tema. Di sini kita menggunakan template tema berwarna terang. Di sini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah kita memilih warna temanya, kita bisa mengubah nama sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita menggunakan produk design. Kemudian di bagian sini kita bisa mengubahnya menggunakan deskripsi. Pada deskripsi ini kita tuliskan dasar pengetahuan dari perusahaan kita. Setelah itu kita klik buat. Setelah itu kita dapat mengedit halaman-halaman yang ada di basis pengetahuan yang baru saja kita buat.
basis pengetahuan workgroup atau proyek baru, kita klik grup kerja pada bagian kiri, kemudian klik buat, klik lagi proyek, setelah itu klik lanjut. Maka kita akan diminta untuk mengisi tentang proyek yang akan kita buat. Di sini kita tuliskan nama proyek kita. Setelah itu, pilih icon proyek. Kemudian, tuliskan deskripsi proyek yang akan dilakukan. Setelah itu, klik lanjut. Pilih level privasi yang public. Kemudian klik lanjut. Kemudian tambahkan karyawan. Lalu klik lanjut. Di sini kita dapat menghubungkan folder dengan cara klik hubungkan folder. Kemudian kita klik pesan. Kemudian kita pilih basis pengetahuan. Kemudian kita pilih basis pengetahuan yang ingin dipakai. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat hak akses atau izin akses pada basis pengetahuan yang telah dibuat. Yang pertama adalah kita klik izin akses. Setelah itu, kita klik tambahkan peran. Kemudian muncul seperti yang kita lihat bahwa ada izin yang tersedia dan ada izin dengan akses ditolak. Untuk yang akses ditolak, kita ganti izin tersedia. Baik itu lihat, edit pengaturan, dan hapus. Kemudian setelah kita mengedit izin akses pada semua konten basis pengetahuan, kita membuat role name dengan nama ProSign Office atau singkatan dari Product Design Office. Kemudian kita klik simpan. Di sini kita tidak dapat menyimpannya karena kita menggunakan Bittrex 24 versi gratis. Apabila kita ingin menyimpannya, kita harus mengupgrade yang berbayar. Baik, pada bagian ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengorganize file-file dalam perusahaan. Yang pertama, kita pilih Bittrex 24 Drive. Di sini terdapat drive saya, drive perusahaan. Kemudian saya memilih drive saya. Dan di sini kita bisa melakukan pengurutan, misalnya di sini berdasarkan tanggal diubah.
Kemudian di sini juga dapat menambah file, folder, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa membuka file tersebut, kemudian mengunduh, membagikan, mengganti nama, salin, pindah, dan hapus. Misalnya kita akan membuka, nah di sini ada tampilan file. Kemudian kita juga mengunduh, bisa juga membagikan. Misalnya di tutorial kali ini saya akan melakukan hapus folder. Di sini ada pindahkan ke tempat sampah, hapus selamanya, dan batal. Saya memilih pindahkan ke tempat sampah. Kemudian di sini sudah terhapus. Kita dapat melihat file yang sudah terhapus di tempat sampah tadi. Kemudian kita bisa memulihkan file tersebut. Setelah dipulihkan, otomatis file tersebut akan kembali ke dalam drive. Kemudian kita buka. Di sini ada desain 1. Di sini ada drive perusahaan. Namun di drive perusahaan ini apabila kita akan menambahkan, maka tidak dapat ditambahkan. Mengapa? Karena Bittrex 24 yang kita gunakan adalah secara gratis. Jadi tidak bisa untuk menambahkan ke drive perusahaan. Kita menggunakan drive saya atau drive pribadi. Kemudian kita misalnya membuka desain 1. Kita melihat desain 1 berisi tentang apa? Ya, desain 1 berisi tentang desain produk. Kemudian kita juga bisa menambahkan file lain. Misalnya ini saya ada desain 2, kita bisa tambahkan. Kemudian apabila ingin menambah lebih banyak, kita pilih menambah lebih banyak. Apabila sudah, kita tutup. Kemudian desain 2 ini akan otomatis tersimpan. Di sini saya akan membagikan desain kepada karyawan yang lainnya, namun tidak dapat membagikan karena kita harus mengupgrade terlebih dahulu Bittrex 24 kita. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan, misalkan saya akan menambahkan sebuah presentasi. Kemudian kita akan disuruh masuk ke akun Microsoft kita. Kita masuk terlebih dahulu ke akun Microsoft kita untuk membuka. Kita accept.
Kemudian di sini sedang memuat dokumen, kita tunggu saja sampai sistem membuka dokumen. Kemudian di sini sudah terlihat PowerPoint. Misalkan di sini kita akan membuat presentasi yang akan kita presentasikan kepada klien. Contohnya di sini hello. Di sini dapat divariasikan berdasarkan kebutuhan dari karyawan ataupun perusahaan. Setelah kita buat PPT atau PowerPoint untuk presentasi dengan klien, kita simpan terlebih dahulu. Di sini kita tidak dapat mengubah file name kita, artinya kita langsung menyimpan file yang kita buat. Kemudian kita simpan sebagai simpan dokumen. Kemudian di sini baru kita dapat mengubah nama file. Misalnya adalah presentasi desain 1. Kita klik simpan, maka otomatis di drive saya muncul file presentasi. Kemudian berikutnya, misalkan saya akan membagikan ke pengguna lain atau ke karyawan lain. Misal kita akan menambahkan izin. Namun lagi-lagi bahwa Bitrix 24 yang kita gunakan adalah versi gratis, sehingga untuk izin aksesnya itu tidak dapat kita ubah. Kemudian setelah itu kita klik pengaturan untuk pengamanan dokumen. Misalnya adalah untuk yang pertama, kita pilih terlebih dahulu file yang akan kita amankan. Kemudian kita klik pengaturan untuk dokumen, kita pilih yang di dalam cloud. Kemudian kita simpan. Setelah itu, selanjutnya adalah kita pilih 2 file, yaitu file presentasi akan saya pindahkan ke proyek 1 kemasan makanan ringan.
Maka apabila selesai dipindahkan, maka file presentasi dan desain kemasan 1 akan masuk ke dalam folder proyek 1 kemasan makanan ringan. Baik, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara clean up drive atau pembersihan drive. Nah, kita pilih file yang akan dibersihkan. Kita klik selengkapnya, kemudian di sana ada pembersihan drive. Kita pilih, kemudian mulai pemindaian. Di sini sistem akan bekerja untuk mencari file untuk dibersihkan dengan aman. Setelah itu akan muncul pembersihan aman dan clean up drive sudah dilaksanakan. Selanjutnya kita membuat situs dari website. Kita klik situs dan toko, lalu kita buat situs baru. Di sini ada berbagai macam pilihan template yang sudah ada dalam Bittrex 24. Atau Anda juga bisa membuat website dari template yang kosong. Di sini kami memilih satu template yang sudah ada, yaitu template corporate and business training. Kita klik. Di sini akan muncul tema warna dari template website. Kita pilih warna blue. Lalu kita juga bisa mengedit judul dari template tersebut. Di sini kami mengganti menjadi product design website. Selanjutnya kami mengganti deskripsi dari website tadi, yaitu dengan ini merupakan website produk. Ini merupakan website perusahaan desain produk. Kita klik buat. Di sini sistem akan mengimport template website tadi yang sudah kita pilih. Import ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kita tunggu sebentar. Setelah selesai, lalu itu ada syarat-syarat penggunaan Bittrex 24. Di sini ada bermacam-macam syarat, lalu kita klik. Kita klik syarat, saya menyetujui syarat-syarat untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Di sini sudah jadi
tampilan website dari template yang tadi kita pilih. Kita bisa mengedit teks yang ada, atau kita juga bisa menghapus beberapa item yang ada. Kita menulis "We are product design company". Kami juga menghapus teks kami mengganti dengan product design website. Anda dapat menghapus beberapa teks yang tidak diperlukan atau menambahkan item baru. Selanjutnya, apabila kita menggeser kursor ke bawah, maka ada beberapa halaman website yang ada. Sama seperti tadi, kita juga dapat mengganti teks, menghapus, dan menambahkan teks atau item baru. Disesuaikan dengan website yang akan kita buat. Sama seperti yang pertama tadi, kami menuliskan "We are product design company". Dan kami juga menuliskan product design website. Di halaman-halaman selanjutnya ada berbagai jenis tampilan website. Anda juga bisa mengganti sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya itu membuat tugas untuk karyawan. Kita klik ke tugas dan proyek. Di sini belum ada tugas yang dibuat, maka kami membuat tugas baru. Di sini sudah ada penanggung jawab, yaitu yang membuat tugas. Lalu kita menuliskan hal yang akan dilakukan, yaitu desain kemasan. Lalu kita dapat menambahkan peserta yang dapat menerima tugas.
kita menambahkan tenggat waktu. Lalu menambahkan daftar periksa. Di dalam daftar periksa, kita dapat menambahkan item-item yang nantinya akan diperiksa. Yang pertama yaitu kami menuliskan perancangan desain, lalu kami menambahkan item lagi, yaitu membuat desain. Kami menambahkan item lagi, yaitu presentasi. Lalu lanjut kita menambahkan pengamat yang dapat mengawasi atau mengamati tugas yang akan dikirimkan. Selanjutnya, kami menambahkan opsi, yaitu kami menambahkan opsi penanggung jawab dapat mengubah tenggat waktu, periksa tugas setelah selesai, dan kami menambahkan opsi dapatkan tanggal tugas dan tanggal subtugas. Selanjutnya, kita menambahkan proyek baru atau menambahkan proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Kita juga dapat membuat pelacakan waktu untuk perencanaan tugas. Kita juga dapat menambahkan CRM. Atau kita juga dapat menambahkan subtugas dan dapat juga menambahkan tag. Di sini kami menambahkan tag. Yang pertama yaitu tag desain. Kita ketik desain lalu kita klik buat. Maka tag akan secara otomatis ditambahkan. Kita juga dapat menambahkan bidang khusus atau
atau menambahkan tugas dependen. Di sini kami menambahkan tag kembali, yaitu kami menambahkan tag perancangan. Kita buat, lalu menambahkan kembali tag presentasi. Lalu kita buat. Setelah itu kita tambahkan tugas atau kita bisa klik Ctrl plus Enter pada keyboard. Tugas sudah selesai dibuat. Pada halaman awal di tugas dan proyek tadi, sebelumnya belum ada tugas atau kosong karena kita belum membuat tugas. Setelah kita menambahkan tugas baru, maka akan muncul tugas yang telah kita buat tadi. Di sini dapat terlihat deskripsi dari tugas yang telah dibuat. Lalu, jika ingin melihat deskripsi yang lebih jelas, maka dapat klik desain kemasan, lalu akan muncul deskripsi dari tugas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu mencoba salah satu fitur yang ada di Pinterest 24. Kami mencoba yaitu obrolan dan panggilan, yaitu akan menuju ke dalam fitur chat dan panggilan. Kami mencoba dengan mengklik grup kerja. Di dalam grup kerja ini terdapat beberapa anggota yang ada. Lalu kami mencoba untuk menuliskan atau mengirimkan pesan kepada anggota lain. Selain dapat mengirimkan pesan, di fitur ini juga dapat melakukan obrolan dengan telepon. Pesan telah dikirim. Selanjutnya, kami menunggu anggota lain untuk membalas pesan yang telah dikirimkan tadi. Di sini sudah terlihat bahwa anggota telah melihat pesan tersebut. Lalu anggota lain juga dapat membalas pesan tersebut. Di sini terlihat anggota lain sedang mengetik pesan. Anggota lain telah mengirimkan balasan dari pesan yang pertama. Di sini setiap anggota dapat bertukar informasi atau bertukar pesan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.
Di dalam grup ini, para anggota dapat saling balas-membalas pesan.